Yang kedua, takfirul khoti'at, akan menghapus segala kesalahan, dosa-dosa kita dengan puasa akan terhapus. Kemudian kasrus syahwat, memecah syahwat. Kalau bahasa makna kitabnya itu memecah syahwat, tapi di sini mengalihkan syahwat, mengalahkan syahwat. Dewe nek poso pengen niku leh ajeng neko-neko karena dewe lemes, gitu, mulai akhirnya orang sido neko-neko. Nah itu artinya apa? Bisa dengan puasa kita akan bisa mengendalikan syahwat. Wa taksiru sedekah, memperbanyak sedekah. Wa taufiru ta'ah, menyempurnakan ibadah atau ketaatan. Wa syukru alimul khafiyat, menyukuri terhadap apa? Kenikmatan-kenikmatan yang tersembunyi. Kita bisa menyukuri dengan mengetahui nikmat-nikmat yang tersembunyi. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, utamanya maksiat. Saat ini kita logika masing-masing faedah dari kita berpuasa. Yang pertama, bahwa orang dengan berpuasa itu rafud derajat kita akan naik. Derajat itu kualitas diri kita akan ditinggikan oleh Allah. Kenapa? Nah, niki liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Terus pintu-pintu neraka dikunci, ditutup. Terus terakhir setan-setan akan dibelenggu, dikerangkeng, dibelenggu. Terus kita santai-santai, alah ini setan wis kelayapan karena sudah dirantaikan, ini puasa. Terus kita saat puasa yang penting nahan makan, nahan minum itu saja cukup. Ya itu membatalkan. Memang benar itu tidak membatalkan puasa secara fisik, tapi pahalanya boleh jadi berkurang kalau kita masih saja melakukan kesalahan. Gitu. Secara legitimasi syariat biasa puasa kita sah, tapi pahalanya tidak. Nah, saya ini kita dalami saat Ramadan, surga itu dibuka, pintu surga dibuka. Kalau begitu terus kita leha-leha saja, santai saja, diam saja, yang penting puasa. Tidak usah makan, tidak usah minum, sehari-hari pokoknya biasa, kadang sholat, kadang tidak. Kan pintu surga pasti terbuka. Apakah seperti itu? Betul. Nah, ini tuh simbol. Jadi taftihul abwab bil jannah, terbukanya pintu surga itu hanya simbol bahwa kita itu semakin diberi kesempatan Allah untuk menambah ibadah. Apa gunanya pintu surga terbuka kalau tidak ada yang mau memasukinya, ya loh? Nah, makanya pintu nih, contohnya inilah, pintu mushola ini terbuka, pintu mushola ini terbuka, sudah disajikan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan kajian, majelis taklim atau kajian kita. Tapi tidak ada satupun yang masuk. Kira-kira ya dengan adanya fasilitas ini sudah terbuka, itu kira-kira yang membuka, yang memberi fasilitas itu kira-kira menilai orang yang hanya lewat saja itu ribet dinilainya. Masa sudah dikasih surga tidak mau? Nah, berarti dia
menzalimi diri sendiri. Nah, artinya pintu surga terbuka itu sebagai simbol ibaratun, bahwa kalau dalam sini di dalam kitab ini amma tahtiku abwabil jannah fa ibaratun an taksirit ta'ah al mujibah li fati abwabil jinan. Ini hanya sebagai simbol untuk memperbanyak ketaatan yang diwajibkan. Oke. Sekarang pintu neraka dikunci. Takhliqu abwabin nar. Ini juga simbol santai wae yang neraka dikunci, ora mungkin aku mlebu sampai ditutup. Balik jambret. Nah, ini hanya simbol. Ibaratun antilatil ma'asi al-mujibah li ikhlaqi ababina. Jadi ini simbol supaya kita itu meminimalisir kemaksiatan. Nah, lagi likilatil antilatil ma'asi. Jadi saya ini Izzuddin bin Abdi Salam ini sadar kalau manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi setidaknya dengan kita berpuasa, kita merasa ini supaya puasa kita ada nilainya, tidak cuma-cuma, akhirnya kita akan meminimalisir kemaksiatan. Nah, yang terakhir tafsidus syayatin, bahwa setan dibelenggu. Ini hanya sebagai simbol ibaratun anin kifa'i waswasatin anis so'imin. Setan itu putus asa, mau mengeridu, mau mengganggu manusia itu setan sudah putus asa. Kenapa? Karena logikanya orang yang berpuasa itu yang diidam-idamkan adalah pahala, sahnya puasa, dan akan masuk surga dengan taksir dengan memperbanyak ketaatan. Sehingga setan itu istilahnya sudah putus asa, sudah tidak tertarik mau menggoda kita, itu sudah tidak tertarik. Makanya setan dibelenggu. Jadi dibelenggunya setan itu simbol saja, simbol ingkita'i waswasatihim. Tidak tertarik, putus asa untuk mengganggu manusia. Sehingga tidak ada alasan malas. Aku puasa kok malas ya, berarti setan bisa ya, jadi setan dibelenggu, tapi kok aku bisa malas. Berarti ini ngapusi. Ya, itu alasan awal yang membuat belum menjalani. Baik, itu kiranya